Terdengar nggak, Nis, suaraku? Ada. Oke, langsung aja kita mulai dari preparat pertama, meningioma. Meningioma itu sebenarnya dia itu dibagi 3. Aku tambahin dulu. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada meningioma. Meningioma itu ada 3. Dibagi menjadi 3 grade. Tapi yang kita praktikumkan kemarin itu cuma di grade 1 aja. Jadi yang ini, 3 ini. Yang di grade 1 berarti kalau besok ditanyakan grade berapa, itu yang kalau meningiomanya itu dia masuknya di grade 1 yang fibros, terus meningotelial, sama transisional itu masuknya ke grade 1. 3-3-nya. Terus kan meningioma kan berasal dari sel tumor menings yang melapisi otak. Nah, meninges itu kan ada 3. Ada dura mater, terus ada arachnoid, yang ini, sama pia mater, yang ini, yang lapisan dekat otak. Nah, untuk meningioma, itu dia sel tumornya itu, asal tumbuhnya itu dari arachnoid. Dia berasal dari sini. Dia mengalami proliferasi. Jadi selnya bertambah banyak menjadi sel tumor. Nah, kalau kita lihat di gambaran makroskopiknya, kan ini dia berbatas tegas. Terus kalau masuk ke radiologi, itu namanya putih. Putih ini disebutnya hyperdense. Jadi karena dia masanya padat, dia kalau di radiologi putih atau hyperdense. Terus oh ya, kalau tadi kan meningioma itu dia juga melekat ke dura mater. Jadi dia asalnya dari arachnoid, terus dia melekat ke dura mater. Jadi begini, sel tumornya ini dia melekat ke dura mater. Kalau buat hafalinya memang DAP. Dura mater, arachnoid, sama pia mater. Nah, dia melekatnya ke dura mater. Kalau ditanya sel tumornya, dia berarti berasal dari sel arachnoid, dia melekat ke dura mater. Itu. Kemudian kita baca skenario. Kalau di gambaran klinis, kita biasanya
pegang kata kunci terlebih dahulu. Kita baca seorang perempuan berusia 65 tahun datang ke praktek dokter dengan keluhan mengalami perubahan perilaku. Nah, kita bisa ambil kata kunci di situ, perubahan perilaku. Nah, kalau sudah pegang kata kunci, mungkin kita udah mengarah, kayak udah pegang ini mengarah ke mana biar nggak kelamaan baca skenario. Terus karena kita di meningioma ini tadi udah dibahas, dia tumornya itu padat, makanya dia biasa disebut ini ya, lesinya hyperdense. Hiper itu kan lebih banyak, berarti dia apa? Lebih padat dari pewarnaannya itu putih kalau di radiologi, sama kayak tulang. Kemudian itu aja sih paling kalau gambaran klinis kita pegang kata kunci di situ. Terdapat perubahan perilaku kayak misal dia mengalami cemas, kemudian ketakutan yang berlebihan. Kalau udah dipegang kata kunci itu, biasanya kita udah siap-siap jawab meningioma, biar nggak kelamaan baca skenario. Terus jangan lupa juga ini masih hyperdense. Hyperdense itu biasanya buat kata kunci juga. Terus kalau gambaran makroskopis sudah kelihatan juga nih. Sama sih, dia berbatas tegas dari ini duralnya di sini membentuk granular ini pola granular. Oke. Kadang juga terdapat hemoragiknya ini. Yang merah-merah. Terus kalau udah di makroskopis, kita lanjut ke mikroskopik. Nah, tadi kan udah dibahas grade-nya itu masuknya meningioma yang praktikum kemarin meningiomannya meningioma grade 1. Ini 1, 2, 3. Nah, untuk gambaran mikroskopis di sini itu kita cari dari modul. Nih, meningotelialnya dia ini yang paling sering meningotelial. Nah, meningotelial ini dia pertama sel tumornya itu bentuk bulat ovoid, biasanya monoton. Oh ya, biasakan juga kalau gambaran mikroskopis itu kalian bikin list-list begini. Misal gambaran mikroskopis yang meningotelial, satu itu intinya bulat ovoid, terus seragam atau monoton. Monoton berarti dia itu intinya itu sama, maksudnya bentuknya seragam. Enggak, kalau yang kalau selnya jinak itu biasanya seragam. Kalau yang ganas atau cancer itu dia pleomorphic atau beda-beda bentuknya. Jadi kalau ingat misal gambaran mikroskopisnya kalian lupa, tapi kalian tahu ini tumor jinak, kalian boleh tambahin kayak intinya bulat ovoid, terus monoton, terus bisa juga kromatinnya halus. Ini jawaban aman kalau misal kalian lupa. Kayak generalnya ini kalau jinak. Terus kan ini kromatinya halus. Ada gambar kromat. Tuh.
Kalau kromatin, maksudnya kromatin halus itu gimana sih? Nah, ini di sini kita bisa lihat kromatin halusnya ini dari sini. Di dalam sel itu kan banyak benang-benang kromatin. Nah, kalau kalau selnya jinak itu dia biasanya kromatinnya halus ini. Yang ininya halus. Ini yang kayak benang-benang itu dia halus. Terus terdapat sitoplasma sinsitial. Oh ya, sinsitial sitoplasma itu dia namanya sinsitial itu begini. Misal ini dua sel. Kalau dia mengalami sinsitial atau sinsitium, itu dia bergabung, jadi menyatu, jadi satu kesatuan, Pak. Nah, sitoplasmanya dia eosinofilik, itu dia pink. Kalau ini kan kromatinnya halus. Jadi ini bisa ditambah. Sitoplasma eosinofilik. Aduh. Sinsitial. Sinsitial itu ingat ya, jadi kayak bergabung. Selnya itu mengalami fusi. Itu yang namanya sinsitial. Terus ini tampak pseudo inklusi intranuklear. Jadi dia selnya itu kayak mengalami invaginasi, dia kayak berongga begitu. Sini ada ya. Ini nih. Pseudo inklusi intranuklear. Jadi yang tadinya selnya begini, intinya padat, dia jadi berongga, mengalami invaginasi di dalamnya di sini. Terus yang ke selanjutnya, membran sel tidak jelas. Nah, membran sel yang tidak jelas itu karena tadi mengalami sinsitial atau kayak mengalami fusi, bergabung begitu. Yang ini dia bergabung, jadi tampakan di sini tuh kayak kelihatannya saling menyatu begitu di dalam stromanya. Terus Psamoma badis, kalau Psamoma badis kan kemarin juga sudah dijelasin. Psamoma badis itu dia kalsifikasi dari strukturnya, biasanya karena endapan kalsium itu membentuk Psamoma badis. Psamoma badis itu dia kayak lapisan bawang, kayak berlapis-lapis begitu, Psamoma badis. Terus selanjutnya kan di sini kalau meningotelial dia kalian ingat saja langsung kalau misal lihat pola kumparan bulat-bulatan sel-selnya kayak bulat-bulat begitu, itu langsung curiga saja antara meningotelial atau transisional. Nanti kalian cek ada pola fasikularnya apa enggak. Kalau kata kuncinya meningotelial kan di kumparannya. Nah, kalau yang fibros itu kalian lihat aja polanya, pola fasikularnya, sel-selnya.
Sel-selnya pola fasikular itu paralel. Jadi kayak aliran sungai begitu. Oh, udah. Ya kan, oh ya, kalau fibros, sel fibros itu kan dia spindle. Jadi bentuknya begini, lonjong-lonjong begitu. Kemudian bentuk bundle paralel. Nah, ini yang tadi paralel, yang bentuknya fasikular itu namanya paralel, nama lainnya. Terus saling terkait atau namanya interlacing, interleaving. Itu namanya sama aja ini. Sama aja artinya dengan yang paralel tadi. Terus di antara matris kayak kolagen. Udah. Oh, Kalau kalau di meningotelial dia sama badisnya itu hampir tidak ada, tapi kadang juga ketemu. Cuma utamanya itu biasa di meningotelial. Terus selanjutnya di transisional meningioma. Nah, untuk transition meningioma itu kan tadi dia gabungan dari meningotelial sama fibros. Jadi gabungan dari dua-duanya ini itu membentuk transisional meningioma. Jadi ada pola pola fasikular yang ini, fasikular yang ini sama pola kumparan atau lobulus, boleh lobulus, boleh kumparan itu. Jadi nih tinggal ditambah aja kalau yang ini yang generalnya. Kalau misal kalian lupa, biasanya 3 minimal. Kalau gambaran mikroskopis itu udah aman. Terus lanjut, sini nih yang tadi yang hyperdense, namanya lagi hyperdense. Dia jangan lupa kalau besok ditanya asal dari sel tumornya itu dari sel arachnoid terus melekat pada lapisan dural. Ini yang tadi pola kumparan atau lobulus. Ini kalau bulatan-bulatan ini. Terus nih dia intinya bulat, monoton, bulat ovoid, berarti kan dia masih jinak. Kromatinnya halus, jadi di sininya dia halus. Kalau beda kalau cancer itu kromatinnya dia kasar. Yang tadi ininya benang-benang ini dia lebih warnanya lebih tajam, terus acak-acakan dan kasar gitu strukturnya. Nih, kan tadi dibahas juga sitoplasma eosinofilik sincitial. Nah, ini antar sel-sel di sini kan dia eosinofilik itu yang pink ini. Jadi nggak terlalu kelihatan batas-batasnya, batas-batas sitoplasmanya itu karena dia sincitial. Kayak fusi begitu, menyatu begitu. Terus selanjutnya
Ini tadi yang polanya full circle, oval, centric, spiral. Itu sama aja. Nah, kalau yang ini, yang tadi yang paralel. Ini ada yang fasikular, terus ada yang kumparan atau lobulus. Di sini. Yang spindle itu yang fasikular. Ini full, ini yang meningotelial. Ini full kumparan. Eosinophilic. Sel-selnya di sini. Ini yang pink-pink itu dia syncytial. Terus tadi kan udah inti selnya pseudo inklusi intranuklear. Ini yang tadi yang apa di dalam selnya itu kayak ada rongga-rongganya. Terus, nah ini yang Psammoma badis, dia biasanya ini yang tadi yang kayak bawang gitu, itu dia akibat dari kalsifikasi atau endapan dari strukturnya biasanya karena endapan kalsium. Nah, di stroma ini biasanya dia juga ada kolagen, septan, kayak dinding-dindingnya begitu, dinding-dinding kolagen. Ingat kalau ini yang bulat itu yang meningotelial, kalau yang strukturnya kayak paralel itu yang fibros. Jadi kata kuncinya di situ. Ini yang full fasikular atau paralel. Sini semua. Intinya spindle, fibros, kromatinnya halus. Terus lanjut ke selanjutnya di astrositoma. Nah, kalau yang tadi di meningioma kan asalnya dari sel tumornya asalnya dari sel arachnoid yang melekat pada sel tumornya melekat ke dura gitu. Kalau yang astrositoma dia berasalnya dari astrosit. Nah, astrosit itu dia kayak apa ya penopangnya dari sel saraf. Kan sel saraf itu ada beberapa komponen. Yang ini ada dendrit, terus astrosit, terus ada oligodendrosit, terus ada mikroglial cell. Nah, untuk yang astrositoma itu dia dari astrositnya itu dia mengalami proliferasi sehingga dia membentuk tumor. Kita lanjut gambaran klinis. Jangan lupa kalau gambaran klinis kita cari dulu kata kuncinya biar nanti langsung mengarah kemana. Laki-laki berumur 20 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan utama sakit kepala, mual, muntah. Nah, kalau dari kita pegang dulu kata kuncinya di keluhan utamanya sakit kepala disertai mual, muntah. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu kan dia perubahan perilaku, meningioma. Kalau yang astrositoma dia sakit kepala disertai mual muntah. Terus pasien juga kejang. Itu bisa dipegang di situ kata kuncinya. Kalau untuk gambaran makroskopis,
Di sini nih, gambar makroskopis ini sel tumor ini. Lokasi ini. Oke. Nah, kalau yang tadi meningioma kan dia padat, jadi di radiologinya dia kelihatan putih. Nah, kalau yang uh, astrositoma dia dinamainya kalau di radiologinya hipodens karena dia lebih gelap. Terus untuk astrositoma itu kalau yang kita praktikumkan itu dia grade 2. Grade 2 itu masuknya ke diffuse. Kalau besok ditanya berarti masuknya ke grade 2 untuk yang astrositoma yang kemarin dipraktikumkan. Karena masuknya ke diffuse astrositoma. Terus kita lanjut ke mikroskopis. Proliferasi sel tumor, selularitas dengan sedang. Nah, kalau astrositoma kan untuk yang sel-sel ini sel yang berasal dari astrositoma, yang preparat kita pakai dari astrositoma, itu kan ada dua, astrositoma sama GBM. Nah, untuk glioblastoma multiform itu dia masuknya ke grade 4. Nah, untuk yang astrositoma kan dia masih non cancer. Jadi dia jinak. Itu makanya dia selularitasnya ringan hingga sedang. Nah, itu bisa buat catatan di mikroskopis, selularitasnya ringan, sedang. Terus menginfiltrasi itu kayak apa ya? Kalau merembes begitu. Menginfiltrasi dia diffuse. Nah, kalau diffuse itu dia tersebar merata. Itu makanya dia masuknya ke diffuse astrositoma karena dia sel-sel tumornya itu dia tersebar merata. Terus ingat tadi kan kalau tumor jinak dia intinya itu bulat ovoid. Terus kalau bisa memanjang juga bisa. Terkadang juga ada yang memanjang. Sitoplasma bervariasi, terus tidak ditemukan mitosis. Sebaliknya kalau dia ganas itu dia mitosisnya meningkat. Terus latar belakang stroma fibrila. Nah, stroma fibrila, ingat kalau stroma itu kan dia kayak kerangkanya jaringan. Jadi kayak penopang tempat bersarangnya sel-sel. Nah, stroma fibrilar itu dia berasal dari kayak fibrin. Fibrin itu kan benang. Nah, stromanya itu dia kayak benang-benang begitu. Ada nggak gambarnya? Nah, ini. Ini yang kayak benang-benang itu, dia yang fibrilar. Ini yang serat-serat benang. Itu yang namanya fibrilar. Ini. Namanya fibrilar. Sudah. Terus sel dengan inti sitoplasma eosinofilik gemistositik. Nah, untuk sel ini juga khas, sel gemistositik. Sel gemistositik itu dia yang begini bentuknya. Nih,
Jadi kalau di gambar itu begini. Sel ini inti selnya. Nah, ini sel geminocytic. Dia lebih besar, terus apa? Inti selnya kadang juga ini tertekan ke pinggir. Jadi ada di pinggir. Makanya kalau kelihatan yang kecil. Nah, ini inti selnya. Sel-sel geminocytic itu. Terus di sini ada lagi. Selnya besar pleomorphic. Kalau tadi kan sel gemiocyticnya itu kelihatan di situ. Dia pleomorphic. Pleomorphic itu apa? Pleomorphic itu bentuknya nggak beraturan. Jadi ada yang begini, ada yang lonjong, ada yang kotak. Kalau beda yang monoton, kalau monoton biasanya dia seragam. Sama begini semua. Kalau yang pleomorphic dia nggak beraturan, ada yang begini, ada yang begini. Campuran. Tapi sama aja, sel kecil, sitoplasmanya sedikit. Itu nanti. Sudah, paling itu. Kan, cukup paling sel tumor astrosit, selularitas ringan sedang, terus infiltrasi difus, inti sel ovoid memanjang, terus tidak ditemukan sitoplasma, stroma fibrilar, terus bisa juga ini cukup udah cukup itu. Sel geminiositik, stroma fibrilar, selularitas ringan sedang, terus ditambah inti ovoid memanjang dan lain-lain, boleh itu sudah boleh. Nah, tadi yang ini. Ini yang tadi sel-sel gemistositik. Ini. Yang pink, besar-besar. Itu semua. Sel-sel gemistositik. Terus lanjut, paling udah itu sel gemistositik, terus stroma fibrilar, sama sel tumornya selularitas ringan hingga sedang. Maksudnya selularitas ringan sedang itu jumlahnya. Jadi kalau ringan sama sedang itu dia lebih jarang, lebih berjarak begitu. Jadi kan kelihatan antar sel-sel yang hitam-hitam ini dia lebih berjarak kan. Nah itu selularitasnya berarti ringan. Nggak beda kalau yang preparat selanjutnya yaitu glioblastoma. Kalau glioblastoma dia selularitasnya lebih padat. Kita baca dulu dari gambaran klinis. Kita biasa cari kata kuncinya dulu biar cepat nebaknya kita ini mengarah kemana. Ini kan keluhan nyeri kepala, diamnya penyintas, memberat sejak 6 bulan. Biasanya pada awal kurang obat atau bersih. Nah, kata kuncinya pada keluhan nyeri kepala, terus penglihatannya juga berkurang, kebas, penglihatan berkurang. Nah, ini ada hipoparesia dextra juga. Masih hipodens. Sama kayak astrositoma. Kan tadi asalnya juga dari astrosit. Jadi astrositoma sama glioblastoma dia lesi hipodens. Kalau udah ada lesi hipodens berarti antara dua pilihan itu. Astrositoma atau glioblastoma.
tinggal kita lanjut ke makroskopisnya. Nah, untuk bedanya astrositoma sama glioblastoma, dia gambaran makroskopiknya itu kata kuncinya ada di nekrosis dan hemoragik. Hemoragik atau perdarahan. Jadi di gambaran makroskopisnya ini kelihatan yang ini, yang nekrosisnya, yang merah-merah ini, yang ada merah-merahnya, itu yang hemoragiknya. Beda sama kalau dia masih astrositoma. Dia nggak ada hemoragiknya. Sama nekrosis. Sudah lanjut kata kuncinya. Kalau misal berarti besok udah ada nekrosis dan perdarahan atau hemoragiknya, berarti udah mengarah ke glioblastoma multiforme. Jadi udah siap-siap, nggak perlu kelamaan baca skenario. Lanjut ke mikroskopik, histologis, selularitasnya dia meningkat. Berarti dia selularitasnya kepadatan selnya itu ingin sedang hingga berat, maksudnya banyak, padat. Mungkin ini aja. Selularitasnya meningkat dibanding yang astrositoma. Otomatis dia lebih padat. Untuk sel-selnya dia pleomorfik. Pleomorfik kan tadi udah, pleomorfik itu beragam bentuknya. Ada yang begini, ada yang bulat. Beda sama yang monoton. Inti atipia. Intinya dia memanjang. Ini atipik juga, dia bentuknya nggak beraturan, irregular. Terus hiperkromatik. Hiperkromatik dia pewarnaannya dia lebih gelap. Dia lebih tajam warnanya. Membran inti irregular, mitosisnya aktif. Nah, kenapa dia mitosisnya aktif? Karena dia udah masuk ke grade 4. Jadi mulai ganas. Beda sama yang astrositoma. Terus terdapat proliferasi mikrovaskular. Nah, proliferasi mikrovaskular jadi dia pembuluh darah yang yang kecil, mikro, itu dia kan pembuluh darah kan ada dua, lapisan yang luar kan dia epitel. Nah, yang lapisan yang dalam ini dia kan endotel. Nah, sel-sel endotel dia mengalami proliferasi itu apa? Proliferasi itu selnya bertambah banyak. Otomatis kalau di sini bertambah banyak kan luas permukaannya dia dari dalam ternyata ini kan dia bertambah luas. Otomatis dia kayak membentuk ibaratnya kayak varises begitu, menggelembung-gelembung sini karena dia permukaannya melebar. Endotelnya mengalami proliferasi ini karena adanya mikrovaskular. Dia membentuk glomerulus. Itu makanya dia bentuknya kayak glomerulus. Glomeruloid appearance, tampakannya seperti glomerulus. Itu karena adanya proliferasi dari endotel menyebabkan proliferasi mikrovaskular. Nih, selain proliferasi, sel endotelnya dia mengalami hiperplasia. Terus tampak nekrosis pseudopalisading. Nah, nekrosis itu kan dia kematian sel. Jadi sel-selnya itu inti selnya udah hilang. Jadi yang tadinya ada inti selnya, jadi sisa
Sisa kayak kulit kacangnya aja. Kalau misal ini ada biji kacangnya, ini nggak ada. Kalau udah nekrosis, itu inti selnya udah hilang. Nih, kalau mau lihat, kita lanjut ke gambar ini. Ini tadi kan yang jangan lupa, lesi hipodens, dia karena gelap. Kalau yang padat, itu hiperdens. Nih, selularitasnya uh, sedang hingga maksudnya banyak, sedang hingga berat, pokoknya selularitasnya mulai padat. Jadi sel-selnya mulai padat di sini. Beda sama astrositoma, dia lebih jarang-jarang. Karena dia mitosisnya meningkat. Terus hiperkromatik ini kan sel-selnya lebih tajam, warnanya lebih gelap. Terus pleomorfik, bentuk-bentuknya lebih tidak beraturan. Kan ada yang bentuknya gini, ini. Nah, untuk ini kan kromatinnya, dia kromatin kasar, bisa ditambahkan juga selain itu. Nah, untuk nekrosis pseudopalisading, dia kan tadi kalau nekrosis berarti inti selnya dia udah nggak ada. Nah, sisa kayak kelopaknya aja. Ini makanya bentuknya lebih terang begini. Ini yang namanya nekrosis pseudopalisading. Ini tuh yang bagian sini. Bentuknya begini. Oke. Pseudo kan samar-samar, palisading itu kan pagar. Jadi sel-selnya itu seperti membentuk pagar yang samar-samar. Ini kan masih ada sel-selnya tumornya. Selanjutnya ini sama juga. Ini area nekrosisnya. Oh ya nih, ini yang glomeruloid appearance. Ini semua, ini yang menyerupai glomerulus. Dia karena endotel mikrovaskular, yang pembuluh darah yang kecil-kecil itu, dia mengalami lapisan dalamnya itu mengalami proliferasi. Jadi dia sel-sel yang di dalam pembuluh darah itu bertambah banyak, jadi otomatis tambah luas, kayak menggumpal begitu. Makanya bentuk kayak glomeruloid appearance. Oke, udah. Paling itu kalau biar hafalnya gampang, glomeruloid appearance atau proliferasi mikrovaskular, nekrosis pseudopalisading, sama selularitasnya tinggi. Itu. Kalau ditambah selnya pleomorfik, hiperkromatik juga aman itu. Nih, sel-sel endotelnya yang di dalam sini. Kan ada yang merah-merah itu eritrosit. Ini yang malproduksi atau pertama banyak. Itu namanya glomeruloid appearance. Terus lanjut ke schwannoma.
Untuk schwannoma itu, kalau yang tadi, kita review, meningioma kan, asalnya dari sel tumornya dari arachnoid, terus astrocytoma, dan glioblastoma multiforme itu asalnya dari astrosit, sel tumornya asal dari astrosit. Nah, untuk schwannoma itu dari sel Schwann, sel Schwann. Dengar tadi. Nih, nah sel Schwann ini kan dendrit, terus ada akson, terus aksonnya itu dilapisi sama apa ya? Lupa. Pokoknya nanti sel Schwann-nya itu di sini. Eh, oh iya, selubung mielin. Selubung mielin itu dihasilkan sama oligodendrosit. Nah, oligodendrosit itu nanti di sininya itu ada sel Schwann. Jadi untuk mempercepat impuls, itu makanya ada selubung mielin. Nah, untuk schwannoma, berarti dia yang mengalami tumor itu yang di sini. Oke, ini astrosit, ini sel Schwann. Kita lanjut ke skenario. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dan keluhan benjolan di lengan atas, sepertiga distal. Oh ya, kalau misal besok ada skenario-nya ada orang terus dia mengalami gangguan pendengaran atau tuli, itu bisa juga mengarah ke schwannoma. Misalnya ada benjolan di dekat telinga atau mana. Itu bisa kita curigai juga schwannoma nih, kayak begini. Jadi di cranial nerve-nya itu, saraf kranialnya itu yang saraf kranial 8, vestibular cochlearis. Dia sel Schwann-nya dia mengalami tumor di sini. Jadi hantaran impulsnya itu dia jadi terganggu karena adanya sel tumor sehingga dia mengalami gangguan pendengaran. Gangguan benjolan seperti bisa. Jadi kata kuncinya nanti bisa kalau dari sel Schwann itu dari benjolan-benjolannya. Benjolan. Kalau benjolan-benjolan di badan itu mengarahnya dari asalnya itu sel Schwann. Tinggal kita bedakan antara sel schwannoma atau neurofibroma. Jadi sudah mengarah kedua itu. Lanjut, kalau udah dipegang kata kuncinya, terdapat benjolan, itu kita ke biasanya soliter. Soliter itu dia berarti sendiri, berdiri sendiri, jadi nggak banyak. Enkapsulasi, oh ya, untuk kalau enkapsulasi berarti dia terselubungi sama kapsul. Terus lanjut ke mikroskopiknya. Untuk gambar mikroskopik, kalian hafalin aja yang ini kata kuncinya, hiper sama hipo.
Kalau hiper berarti kan dia banyak, padat, itu berarti antoni A. Kalau A berarti banyak, kalau yang B berarti sedikit atau hipo. Mixoid itu dia warnanya lebih biru atau keunguan, maksudnya lebih gelap. Itu namanya mixoid. Artinya mixoid itu pokoknya lebih biru keunguan atau ungu kebiruan gitu. Lebih gelap. Sel tumornya dengan inti spindle itu kan begini, yang lonjong-lonjong, terus ditambah wavy. Wavy berarti dia bergelombang. Mana? Kayak kecebong begitu. Susah nggak kan? Gitu. Terus tampak parasimpali fibrilar. Fibrilar itu kan tadi fibrin. Fibrin itu benang. Nah, itu yang tersusun fibrilar itu yang kayak benang-benang gitu. Palisading itu kan pagar. Jadi pagarnya itu kayak benang-benang gitu. Namanya Verocybadis. Nih, kita lanjut. Tadi udah. Oh ya, kalau untuk Schwannoma itu dia kan tadi terkapsulasi atau dilapisi kapsul. Nah, lapisannya itu dia jaringan ikat. Jaringan ikat fibros yang ini nih. Yang ini nih kapsulnya. Itu makanya dia bening. Bening gini kayak jaringan lunak lah gitu. Karena dia dilapisi sama jaringan ikat fibros. Atau nanti kalau ditanya kapsulnya itu fibros kapsul. Terus karena ada kapsulnya, jadi dia berbatas tegas. Jadi bisa kita lihat secara langsung bentuknya seperti apa. Ini spindle kan tadi yang lonjong begini kan, spindle. Proliferasi, ingat proliferasi itu bertambah banyak. Terus hiperseluler, hiper berarti dia banyak, berarti antoni A. Kalau antoni B dia hiposeluler misoid. Ini yang padat. Nah, yang lebih padat ini itu antoni A. Nah, yang lebih cerah, terus lebih jarang-jarang selnya itu yang antoni B atau hiposeluler myxoid. Ketemunya di situ. Ini berarti kan antoni A, ini antoni B yang lebih putih-putih ini. Terus ini. Spindle wave itu yang mana ya dia jelas. Nih. Kelihatan nggak? Jadi bentuknya begini. Ini begini, terus kayak ininya ditarik kayak ada ekornya, terus bergelombang gitu. Sih kayak sperma. Terus kan Verocybadi itu dia dia itu kayak pagar-pagar, terus isinya gimana ya tadi ya? Fibrilar, terus palisading. Kata kuncinya di situ. Palisading dia membentuk pagar, fibrilar kan benang-benang.
Kalau misal ditanya di bagian sini, ini yang di antaranya ini, itu namanya Ferrokaibaris. Terus ini yang Anthony A. Sini. Ferrokaibaris ini. Ini Anthony A. Anthony B. Oke. Jadi bisa besok kalau misal ditanya gambaran mikroskopis berarti ada Anthony B, Anthony A, atau bisa biar lengkap hiperselular Anthony A, hiposelular Anthony hiposelular myxoid Anthony B, Ferrokaibaris, terus indispindle wavy, itu sudah cukup. Terus nih, oh iya kalau ini juga ada stromanya dia mengalami hialisasi. Kayak apa? Stroma kan dia kayak yang tempat bersarangnya sel-sel. Nah, kalau dia mengalami hialisasi, otomatis dia mengalami penebalan. Sel-selnya ini yang pink-pink, lapisan pink-pink ini itu yang mengalami hialisasi. Terus sama kayak tadi kan hialisasi dia mengalami penebalan. Nih kalau pembuluh darahnya itu mengalami hialisasi, ini yang pembuluh darah ini yang ada eritrositnya. Ini yang kecil-kecil di sini. Dia mengalami penebalan atau hialisasi, makanya dia area pinknya ini dia menebal. Gitu. Ini Anthony B, ini Anthony A, gitu. Terus lanjut ke neurofibroma. Neurofibroma itu asal selnya sama, berasal dari sel Schwann ini, sel Schwann. Cuma dia kalau kalau sel tumor yang ada di ini di schwannoma yang ini dia kan soliternya sendiri. Kalau yang banyak dia tersusun banyak itu di neurofibroma itu dia banyak begini, kayak ada di tangan itu kayak menumpuk begitu, ada bentolan-bentolan kecil, bentuknya kayak begini. Di kulit ini kan kelihatan dia menonjol, makanya kelihatan begini. Nggak belum, makanya ya begitu, terdapat benjolan. Sama kayak ini, kata kuncinya berarti di benjolan. Tidak nyeri. Terus nodul suara dengan kulit, bentuknya bulat, batas tegas. Nah paling itu kata kuncinya di benjolan. Biar kita mengarah antara neurofibroma atau schwannoma. Lanjut ke mikroskopis. Untuk mikroskopis dia proliferasi sel-sel tumor. Jadi proliferasi kan tadi bertambah banyak. Jadi sel-selnya itu bertambah banyak, sel-sel tumornya. Kemudian interlacing. Nah, ini interlacing itu dia saling terkait. Inti spindle memanjang, kromatinnya sama, ini jenis selnya sama kayak yang schwannoma. Inti spindle memanjang, wavy, jadi begini, memanjang terus bergelombang.
kromatinya gelap, mitosisnya jarang. Nah, ditemukan kolagen bundle. Kolagen bundle itu dia kayak kolagen, terus dia menumpuk kayak kumpulan kolagen yang menebal gitu. Itu makanya dia bentuknya begini, kayak terpak-pak gitu. Bentuknya kayak serat-serat tebal. Sama kayak ini selnya berarti kan inti spindle wavy itu yang bentuknya kayak kecebong. Terus coba sebaran dalam mas. Oh ya, stromanya sama kayak yang sebelumnya. Itu stromanya jadi barengan fibros atau musin. Kromatinya halus. Nah, ini stroma mixoid. Itu yang tadi kan mixoid itu dia lebih ungu atau kebiruan gitu, lebih gelap. Ini kan kalian lihat yang lebih gelap ini semuanya. Ini kan lebih ungu, lebih tajam warnanya. Itu. Ini sel-selnya yang spindle wavy bergelombang. Ini yang kecil-kecil. Itu. Sudah guys, ada yang mau ditanyakan? Sudah paling itu aja guys. Jadi kalau meningioma yang dipraktikumkan kemarin itu kalau misalnya besok ditanya grade-nya, grade 1 ini yang kemarin kan ini. Terus kalau meningotelia kan ada 3 meningioma itu ada 3 yang dipraktikumkan. Ada meningotelial, fibros, sama transisional. Pembedanya itu kita bisa lihat dari polanya. Kalau meningotelial dia ada kumparan atau lobulus. Kalau fibros itu kan fibros dia spindle, jadi tersusunnya fasikular polanya, pola sel-selnya itu fasikular atau paralel begini. Terus untuk selnya itu intinya bulat, ovoid, seragam atau monoton. Sitoplasmanya sinsitial atau dia sitoplasmanya kan sinsitial dia menyatu, berfusi begitu. Ada psamoma badis, kalau yang meningotelial dan transisional, kalau yang fibros itu jarang. Nah, itu ingat asalnya dari arachnoid, terus melekat, biasanya melekat pada dura mater. Terus kalau di radiologisnya dia hyperdense karena padat. Ini kelihatan bulatan putih. Sama badis. Terus kalau astrositoma dia berasal dari sel astrosit yang ini. Kalau misalnya ditanya, astrosit sama GBM, glioblastoma multiforme itu asalnya dari astrosit. Itu saja. Untuk grade-nya, kalau yang kemarin dipraktikumkan itu masuknya ke grade 2 karena dia diffuse atau sel-selnya itu tersebar merata. Beda sama pilositik itu dia kayak rambut gitu. Jadi tersusunnya kayak rambut begitu.
Nih, ini kan tersebar merata, ada di setiap sisi. Itu namanya diffuse. Ini yang pilositik ini. Ya, rambut gitu. Cuma ini kan buat nunjukin kalau ini stroma fibrilarnya itu, fibrilar itu yang bentuknya begini, yang stromanya. Terus ada sel gemistositik. Jadi kata kuncinya ada seluloratus ringan sedang, inti selnya off-ball atau void, sitoplasma bervariasi, stroma fibrilar, sama sel gemistositik. Itu. Kalau yang glioblastoma ditanya grade-nya berarti grade 4. Kalau yang astrositoma yang diffuse tadi itu grade 2. Sudah guys. Tinggal dirangkum saja sih sebenarnya.